hingga pintu ruang operasi terbuka. Wanita itu baru terkejut menyadari suaminya ternyata menemani wanita lain melahirkan di rumah sakit. Dan keluarga dari ibu hamil yang tadi dia berusaha keras menyelamatkan, ternyata adalah suaminya. Namun dia tidak langsung meledak. Sebaliknya dia duduk dengan tenang di ruang kantor, memandang cincin pemberian suaminya. Karena dia sudah berniat untuk bercerai. Tak lama suaminya datang ke ruang kantor wanita itu, menjelaskan bahwa ibu hamil itu adalah teman masa kecilnya. Dia baru kembali dari luar negeri dan mengalami kecelakaan. Jadi dia mengantarnya ke rumah sakit. Dan wanita itu melihat suaminya yang biasa sangat menghormatinya, memilih untuk percaya padanya untuk pertama kalinya. Namun pria itu kembali mengecewakan kepercayaan wanita tersebut. Di perjalanan pulang, wanita itu merasa suaminya selalu terlihat tidak fokus. Begitu sampai di bawah gedung apartemen, suami langsung mengatakan ada urusan di kantor, memintanya tidur lebih awal, lalu terburu-buru pergi. Wanita itu menatap punggung suaminya yang semakin menjauh, dan tiba-tiba merasa mual. Ternyata dia sedang hamil. Awalnya berniat memberi kejutan kepada suaminya di hari ulang tahunnya. Namun yang terjadi, pria itu bukan pergi ke kantor, tapi malah membawa ikan asam pedas untuk menemui wanita licik. Hanya karena wanita itu bilang ingin makan, pria itu pergi membelinya tengah malam. Ternyata wanita licik itu adalah cinta pertama pria tersebut. Dia sudah lama menyukai wanita itu sejak masa sekolah. Namun karena miskin, dia ditinggalkan. Lalu wanita licik itu dibuang oleh pria di luar negeri, dan kembali mencari pria itu. 1 minggu kemudian, saat wanita itu bersiap pulang kerja, temannya dengan terburu-buru memberitahunya bahwa setelah wanita licik itu keluar rumah sakit, dia dijemput oleh suaminya. Wanita itu terkejut, segera pulang ke rumah, melihat pemandangan di depannya. Dia tidak marah. Sebaliknya dengan tenang bertanya pada ibu mertuanya siapa wanita licik itu. Ibu mertuanya menjawab, wanita licik itu adalah anak tetangga dari kampung halaman suaminya. Mereka adalah teman masa kecil. Wanita itu kembali untuk melahirkan, dan akan tinggal di rumah untuk beberapa waktu. Tanpa memperhatikan perasaan wanita itu masih menahan amarahnya. Malam itu dia memberitahu suaminya, ingin pindah ke pusat kota, karena dia tidak ingin lagi melihat wanita licik itu berkeliaran di rumah. Namun pria itu mengira dia sedang cemburu, dan marah serta pergi begitu saja, tanpa tahu bahwa wanita itu sedang memberi kesempatan padanya. Dia kemudian pergi ke rumah temannya, menceritakan keluh kesahnya. Temannya juga marah atas perlakuan suaminya, mengajaknya untuk segera bercerai. Namun wanita itu memikirkan bayi dalam kandungannya, memutuskan untuk memberi beberapa hari lagi untuk mempertimbangkan. Keesokan harinya di kantor, suami menelepon. Wanita ragu apakah akan menjawab. Temannya merebut telepon dari tangannya, dan memutuskan panggilan itu. Bilang pria seperti itu tidak layak mendapat perhatian. Malamnya, ketika wanita itu pulang kerja, suami tiba-tiba muncul di depan rumah sakit, mendekat dan mengatakan dia setuju untuk pindah ke pusat kota. Wanita itu berpikir suaminya sudah berubah pikiran. Namun kata-kata selanjutnya membuatnya benar-benar tersadar. Dia melihat wanita licik itu berdiri di sampingnya. Dengan marah dia bertanya kepada suaminya apa maksudnya. Pria itu bahkan berkata, pusat kota lebih dekat dengan rumah sakit. Dia berencana untuk membawa wanita licik itu tinggal di sana, agar lebih mudah untuk pemeriksaan kehamilan wanita itu. Wanita itu baru sadar, ternyata dia hanya sia-sia berharap. Suami setuju pindah bukan karena dirinya, melainkan untuk wanita licik itu. Dia menahan amarahnya. Namun pria itu masih berusaha menenangkannya.